Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penghalang waris atau penggugur waris. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan mani, ya, mawani'u al-irs atau mani'ul irs. Secara bahasa ini artinya adalah penghalang, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dari segi hukum keberadaannya meniadakan tujuan dimaksud dari sebab atau hukum. Yang dimaksud penghalang waris di sini adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris dari mendapatkan harta waris, meskipun sudah terdapat sebab ataupun terpenuhi syarat. Nah, artinya apa? Artinya ketika seseorang ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan waris, kemudian sebabnya juga ada, namun ada penghalang di sana, maka secara otomatis orang itu tidak berhak mendapatkan waris. Artinya sebenarnya dia berhak mendapatkan waris atau berhak menjadi ahli waris, tetapi berhubung ada penghalang, maka otomatis dia tidak berhak atau hak itu menjadi gugur. Nah, apa saja yang menjadi penghalang waris? Yaitu yang pertama adalah perbudakan. Nah, seorang budak ini tidak berhak mendapatkan waris meskipun sebab dan syaratnya terpenuhi. Misalkan seorang budak ini adalah anaknya pewaris. Nah, secara sebab ini ada hubungan kekerabatan, maka sebabnya sudah terpenuhi. Kemudian syaratnya juga terpenuhi, misalkan si pewarisnya sudah meninggal dunia, kemudian si budaknya ini juga masih hidup, syarat-syaratnya terpenuhi semuanya. Nah, karena ada penghalang, yaitu dia ini adalah seorang budak, maka dia tidak berhak menjadi ahli waris. Kenapa tidak berhak menjadi ahli waris? Karena sejatinya seorang budak ini adalah milik tuannya, ya, milik sayyidnya, milik tuannya. Maka ketika dia mendapatkan harta, maka otomatis harta itu juga akan dimiliki tuannya. Maka tidak ada manfaatnya ketika memberikan harta kepada si budak. Di sini nggak ada artinya, karena harta itu nanti otomatis akan menjadi harta milik tuannya. Maka di sini perbudakan ini menjadi salah satu dari penghalang waris. Nah, yang kedua, penghalang waris yang kedua adalah pembunuhan. Ya. Nah, pembunuhan ini menjadi penghalang waris, artinya misalkan ada seorang anak membunuh orang tuanya untuk mendapatkan waris. Ya, karena si anak kan harusnya dia mendapatkan waris karena dia anaknya, ada hubungan kekerabatan. Tetapi karena si anak ini yang menyebabkan orang tuanya meninggal dunia, atau yang menyebabkan si pewarisnya ini meninggal dunia, maka si anak terhalang dari mendapatkan waris. Artinya hak warisnya ini menjadi gugur disebabkan karena dia melakukan pembunuhan kepada si pewaris. Nah, kemudian yang ketiga, penghalang waris yang ketiga adalah beda agama. Ya, beda agama atau perlainan agama. Misalkan Islam dengan non-muslim, ya, seorang muslim dengan non-muslim ini mereka terhalang dari mendapatkan waris. Nah, ini berlaku timbal balik, ya. Artinya ketika yang meninggal itu seorang muslim, ya, maka ahli waris dari non-muslim ini tidak mendapatkan waris atau tidak berhak menjadi ahli waris. Demikian juga sebaliknya, misalkan yang meninggal ini non-muslim, maka ahli waris yang muslim ini tidak mendapatkan harta waris. Jadi di sini berlaku timbal balik, ya, pengguguran hak warisnya ini timbal balik, tidak hanya dari segi muslim saja. Misalkan kalau yang meninggal non-muslim maka muslim mewarisi, tetapi sebaliknya kalau yang meninggal muslim, non-muslim tidak mewarisi, tidak seperti itu. Jadi ini berlaku fair, ya. Siapapun yang meninggal dunia selama di sana selama berbeda agama, maka keduanya tidak saling mewarisi. Nah, di sini kesimpulannya adalah
penghalang waris ini ada 3, yaitu yang pertama perbudakan, kemudian yang kedua ini pembunuhan, dan yang ketiga ini beda agama. Ketika salah satu dari 3 ini ada, maka otomatis hak warisnya ini menjadi gugur karena ketiganya ini merupakan penghalang waris.